Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 19 Mei 2021 dengan judul, Ia Tidak Campur Tangan pada Orang-orang yang Berkuasa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak kita semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena begitu besar kasih dan rahmat Tuhan bagi kehidupan kami. Terlebih sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami mengerti dan kami mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-36, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Mari kita ikuti penjelasannya. Tetapi dewasa ini dalam dunia keagamaan, banyak sekali orang sementara mereka percaya, mereka sedang mendirikan kerajaan Kristus sebagai suatu kerajaan duniawi dan yang bersifat sementara saja. Mereka ingin menjadikan Tuhan kita pemerintah kerajaan-kerajaan dunia ini, pemerintah di singgasana dan ruang pengadilannya, di istana-istana dan di pasar-pasar. Mereka mengharapkan Dia untuk memerintah dengan perantaraan undang-undang yang sah, dipaksa oleh kekuasaan manusia. Karena Kristus tidak ada di sini sekarang secara pribadi, maka mereka sendiri mau bertindak sebagai gantinya, menegakkan suatu kerajaan seperti itulah yang diingini oleh orang Yahudi pada zaman Kristus. Tetapi Ia berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Ia tidak mau menerima takhta duniawi. Pemerintahan di mana Yesus tinggal bersifat bejat dan suka menindas. Di mana-mana terdapat ketidakadilan, pemerasan, sikap menolak paham lain, dan kebingisan yang menindas. Meskipun demikian, Juru Selamat tidak berusaha mengadakan pembaruan sipil. Ia tidak menyerang kejelekan dan kebiasaan nasional, ataupun mempersalahkan musuh-musuh bangsa. Ia tidak mencampuri kekuasaan atau jabatan orang-orang yang memegang tampuk pemerintahan. Ia yang menjadi teladan kita, menjauhkan diri dari pemerintahan duniawi. Bukan karena Ia bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan manusia, melainkan sebab obatnya bukan terdapat hanya dalam tindakan manusia atau secara lahiriah. Supaya berhasil baik, obat itu harus mencapai manusia secara pribadi dan harus membarui hati. Bukannya oleh keputusan pengadilan atau dewan atau majelis pembuat undang-undang, bukannya oleh wewenang orang-orang besar di dunia, kerajaan Kristus itu didirikan, melainkan oleh menanamkan sifat Kristus dalam manusia dengan pekerjaan Roh Kudus. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bupati bersama wakil,
wali kota bersama wakil, camat dan stafnya, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka melayani tanpa kenal lelah dan pamrih Tuhan. Oleh sebab itu, lindungi pelihara mereka, berikan sukacita bagi mereka, agar dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu, agar mereka juga bersukacita melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Di dalam pelayanan mereka saat ini, mereka sangat membutuhkan akan kuasa Roh Kudus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lawat dan pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan lebih daripada itu, biarlah mereka juga menjadi berkat di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini, yang berulang tahun. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.